dan anak yang menunjukkan pandangan mata, dan jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Apa artinya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Jadi pemimpin jadi orang-orang bertakwa. Antum bukan pemimpin orang-orang jahat. Antum bukan hanya bertakwa, tapi menjadi pemimpin, menjadi bintangnya orang-orang ini. Kan ada orang yang mintanya itu biasa-biasa aja. Makanya kita lihat ya, ada anak-anak yang sekolah atau kuliah, aduh saat yang penting lulus. Jadi dari awal dia itu doanya yang penting biasanya lulus. Tapi kalau doa anak mau juara satu, biasanya kalau turun itu ya masih 5 besar. Nah, ini kita minta sama Allah dijadikan pemimpin orang-orang imamnya. Jadi bukan sekedar bertakwa. Kalaupun turun ya turun dikit lah, tapi tetap permintaannya yang paling puncak dari bahwa kita sebagai pengawas di salah satu perusahaan dan kita ditugaskan untuk memaksimalkan omset perusahaan tersebut. Seringkali saya memikirkan perusahaan tersebut sampai banyak waktu di luar jam kerja. Bahkan saat libur, apakah ini termasuk hukum ini? Iya jemaah, jadi orang levelnya semakin tinggi itu kerjaannya semakin sedikit, mikirnya semakin banyak. Bocor dari di perusahaan ini. Maka tolong, atau silakan bersih. Tapi ketahuilah, manusia itu harus belajar skala prioritas. Mana yang lebih prioritas bos? Memikirkan aset dia di akhirat, memikirkan omset dia di akhirat, memikirkan keluarga dan anak-anaknya, atau dia memikirkan perusahaan. Sebagian orang fokus ke perusahaan, lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Artinya kalau antum tidak sampai menelantarkan kewajiban antum, nggak ada masalah. Karena memang antum ditugaskan untuk memikir. Tapi kalau ternyata antum memikir sampai kajiannya nggak datang, istri dan anak terlantar, sampai anak-anak di rumah melihat bapaknya di pojokan, oh bapak. Kata ibunya, bapak bukan ibu. Bismillah, izin bertanya. Dalam waktu dekat, sebagian dari jamaah ini akan melaksanakan pipanisasi di rumah. Apakah sama pahalanya antara muslimin yang sedekah dengan nominal yang cukup besar dengan relawan yang sedekah tenang? Mohon motivasinya. Syukran jazakallahu khairan. Kira-kira kalau ada orang kaya sedekah 3 kilo pipa, 3 kilo paralon, apakah masyarakat Lumajang akan mendapatkan air? Tidak bakalan. Kenapa? Daun masih masang. Ada pipa ini nggak akan berguna kecuali ada yang. Makanya kalau bicara jamaah, apakah sama? Nanti hitungannya persentase. Itu yang tadi sodakoh, umpamanya sodakoh dia 3 kilo paralon, padahal dia bisa 3.000 kilo. Berarti cuma berapa persen? Antum dengan waktu, dengan tenaga antum, itu semua ada hitungannya. Maka jangan bingung. Ada yang mengatakan malas sana, oleh pahala sing paralon. Anak dapat pahala, kesel-kesel. Loh enggak, bener loh, masyarakat itu tidak akan bisa merasakan air kalau antum nggak pernah. Jadi antum itu sangat vital sekali keberadaan. Maka berangkat ke sana dan selalu berbaik sangka sama Allah. Dulu ada yang tanya di Medina masih ini. Waktu kita ngaji di Medina, ada syekh tanya, Syekh waktu Ramadan ya, yang dapat pahala
memberikan buka orang puasa itu yang mana? Apa yang punya duit? Kan ada yang ngasih duit, kemudian antum yang beli, antum yang angkat, ada yang bagi. Kan antum nggak beli, kan cuma bagiin doang. Anak dapat pahala enggak? Kata saya, ya Allah, Allah itu Rahman, Rahim, Karim. Allah mau kasih kepada antum itu tanpa hitungan nanti. Antum jangan perhitungan. Dan kita kan dengan perhitungan cuman. Kayaknya yang ngasih duit sih mau sana. Berarti aja daripada bagi-bagi dan dapat pahala, semua ada hitungannya. Hitungan pada hari kiamat itu pakai apa? Pakai zarrah. Pakai zarrah, pakai sebesar biji sawi jemaah. Semua akan mendapat kembali. Sedekah yang paling utama itu ditujukan kepada siapa beserta urutan zakat. Masya Allah. Nah, jadi kalau bicara sedekah, Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran Al-Fatih, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta itu, maka yang paling pantas mendapatkan siapa? Kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian orang miskin dan anak-anak yatim. Maka di sini hendaklah antum perhatian sama orang tua antum, cukupkan, senangkan orang tua antum, kemudian kerabat. Karena ada sebagian orang yang baik banget sama orang lain, tapi sama kerabat sendiri enggak. Padahal seharusnya kerabat yang lebih diutamakan, baru keumuman kaum muslimin. Bagaimana memperbaiki niat yang telah lalu? Bukan diperbaiki, niat yang telah bertobat kepada Allah. Kalau antum dahulu niatnya riya, antum tahu, iya. Anak dulu niatnya itu supaya dia mertua, ternyata nggak jadi. Calon mertua gitu kan. Bayangkan dia sudah nggak jadi dinikahkan sama anaknya mertua, wajah dapat pahala di sisi Allah. Ini orang yang niatnya dunia bakal menyesal, karena manusia tidak bisa memuaskan dia. Maka jangan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang dilakukan, berniatnya riya dan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Kita Ustaz, saya sudah keluar dari pekerjaan hibah, sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Insya Allah saat ini saya sudah istiqomah. Ahibatullah. Ketika para sahabat hijrah, mereka sampai kota Madinah, itu bukan hanya nggak dapat pekerjaan, nggak punya apa-apa, rumah yang nggak punya, kenalan yang nggak punya. Dia datang ke Madinah, sebagian tidur di masjid. Sahabat ini ada 80 kira-kira sahabat Nabi SAW yang tidur di masjid. Masjid Samsul Huda boleh nggak tidur di masjid? Hah? Boleh. Di mana? Oh, di luar boleh, di dalam nggak boleh. Cokotinya nyamuk juga boleh. Iya, artinya tidur di masjid. Kemudian Nabi SAW membuat sebuah sistem. Ini yang kadang-kadang kita lupa, yang namanya mu'akhah. Jadi pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang dilakukan 3. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, mu'akhah. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan selain kaum muslimin yang ada di kota ini. Mu'akhah itu sebuah sistem pempersaudaraan. Orang-orang beriman itu saudara, tapi Nabi bikin mereka yang muhajiri saudara sama yang ansor.
saudara yang di awal Islam saling mewarisi. Karena Nabi tahu SAW ini orang-orang muhajir nggak punya siapa-siapa, kerjaan nggak punya, gimana mereka hidup? Rumah nggak punya, mau tinggal di mana mereka? Masjid belum jadi. Di awal datang masjid itu bangun kira-kira 1 bulan Nabi SAW bangun masjid. Akhirnya dibawa sama fulan, ini ikut jadi saudaramu, dibawa sama fulan. Sampai akhirnya orang-orang Ansor menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kalau harta kami dibagi sama orang-orang muhajirin? Dibagi. Kata Nabi SAW, jangan. Artinya Nabi melihat masalah. Orang-orang Ansor itu pekerjaannya apa? Petani. Orang-orang muhajirin dagang. Kalau ini orang-orang muhajirin dikasih tanah suruh garap, ya belum tentu tumbuh jemaah. Maka kata Nabi SAW, tetap itu milik kalian, bas ikutkan mereka dalam hasil. Jadi mereka membantu, mereka dapat hasil. Nah kita nih kalau dapat teman-teman yang baru hijrah, bagaimana sekarang kita menggandeng dia, memberikan kemudahan kepada dia. Di Jakarta, waktu itu anak usulkan kepada teman-teman di Jakarta untuk bikin sesuatu yang membantu teman-teman yang hijrah. Karena banyak teman-teman yang hijrah itu ditinggalkan sama keluarganya. Kalau dia kerja di sebuah perusahaan, mungkin dia besar di perusahaan tersebut, ketika dia berdagang gagal. Karena dia dulu besar disebabkan sistem. Sekarang dia usaha sendiri, dia nggak punya pengalaman. Maka ya teman-teman yang hijrah ini usahanya rata-rata sama. Kalau nggak herbal, madu herbal, terus bekas, terus rupiah, baju kuku. Dia pikir cuma itu pekerjaan. Karena dia nggak paham, ya Allah. Maka di sini perlu pendampingan. Itu mu'afaf juga mendampingi. Jadi ini sahabat didampingi, bercocok tanam didampingi. Maka teman-teman di Jakarta hanya bikin dia namanya tajir ya, sebuah lembaga pendampingan, pelatihan. Karena kalau curhat sama ustaz, disuruh apa sama ustaz? Sabar. Mau ngomong apa ustaz? Ustaz mau ngajari dagang, nggak ngerti bisa ustaz. Jadi ustaz memberikan ilmu, ustaz memberikan motivasi, tapi harus ada yang lainnya yang menggarantikan. Bagaimana sekarang pulang? Gini, antum kan baru keluar, nanti nggak punya pengalaman, yuk ikut yuk belajar sama kita. Bagaimana berdagang? Maka banyak orang-orang yang sukses karena dagang bangkrut, habis. Karena boleh jadi memang tadi tidak ada pengalaman di sana. Maka antum bersabarlah, dan pintu rezeki itu bukan hanya berdoa, bukan hanya antum bekerja, tapi berdoa juga, tawakal juga, istighfar juga, bertakwa juga. Ada banyak hal yang bisa antum kerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Baik, pertanyaan terakhir. Kita sudah bekerja dengan pekerjaan halal, sudah lama mengaji, namun merasa hidup ini tidak terlalu bermanfaat bagi sesama, merasa minder dengan orang yang lebih soleh dan dermawan. Apa ada tips dari Ustaz? Syukran. Ahibati billah. Ya, kalau kita lihat memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi SAW pernah ditanya tentang khairun nas. Siapa orang yang paling dicintai Allah, yang paling baik? Man khairun nas, man ahabbun nas. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nabi SAW memberikan arahan kepada seorang sahabat untuk bersedekah. Kalau nggak mampu, ya sudah, kau berkata yang baik, kau amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak mampu ya Rasulullah, kau bantu orang lain. Nurut. Kalau dulu di desa anak masih ingat ya, anak masih SD itu, anak sering bantu ibu-ibu yang jualan pakai
disuruh dia. Biasanya untuk menaikkan itu dia butuh bantuan. Itu kata Nabi SAW, engkau bantu orang bawa barangnya, naikkan ke kudanya kau dulu, kau ini naikkan sekedar itu kau dapat pahala sedekah. Kalau nggak mampu ya Rasulullah, udah jangan ganggu orang lain. Ada sampai titik mau antum nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, antum tidak mengganggu orang lain, itu sudah manfaat. Antum bisa lihat ya, kalau bicara kebaikan, pintu kebaikan itu banyak sekali. Pelacur ngasih minum seekor anjing, ya ampuni dosanya masih. Seorang laki-laki yang menyingkirkan dahan di jalan, dimasuk musuh, gara-gara dahan. Maka jangan pernah meremehkan, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kau meremehkan kebaikan sedikit. Maka kalau antum sudah seperti ini, antum kan malas nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Antum datang ke masjid, orang-orang masuk masjid, antum sandalnya antum ngadepkan ke mereka. Ini kebaikan. Antum datang ke masjid, antum nggak punya uang, antum datang ke masjid di waktu duha umpamanya, antum bersihkan kamar mandi masjid, tempat wudhu. Mungkin nggak ada yang melihat antum, tapi Allah melihat antum memberikan manfaat kepada orang. Maka jangan pernah berkecil hati. Ya mungkin ada orang yang merasa amalan itu tidak terlalu mulia. Di Masjid Nabawi, alhamdulillah, dulu ada seorang wanita yang kerjanya bersihkan masjid. Wanita hitam, disebut dalam beberapa riwayat. Dalam pandangan sahabat, dia pekerjaannya biasa aja. Meninggallah wanita ini di malam hari, radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya para sahabat mengurusin jenazahnya, memandikan, mensolati di malam itu. Gak ngomong sama Nabi SAW. Dapat berapa hari Nabi SAW kehilangan wanita. Mana pulangnya? Maka ya Rasulullah meninggal. Halla adantum. Kenapa kalian nggak ngasih tahu aku? Diam saja. Pikirnya para sahabat cuma kerjaannya itu aja, Nabi mungkin nggak akan ingat sama perempuan itu. Ternyata Nabi mengingat. Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukin. Duluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya. Berangkat Nabi ke Baqi. Ini orang sudah mati di kuburan. Nabi berdiri di hadapan kuburannya, sholat jenazah buat dia yang sudah. Tadi mungkin sebagian orang berpikiran amalannya cuma itu, padahal dia bersihkanlah rumah Allah Azza wa Jalla. Apa keutamaan memanah? Agar kami lebih semangat menjalankan olahraga sunnah. Ya, kalau bicara memanah ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Kata Allah, persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu dengan segala bentuk kekuatan. Di antara tafsir kekuatan itu ala innal quwwata ram. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Maka Nabi SAW sangat senang sekali ketika melihat para sahabatnya latihan memanah. Bahkan Nabi ikut bersama mereka, memberikan motivasi kepada mereka untuk memanah tersebut. Tapi bukan hanya memanah, boleh jadi menembak pun itu termasuk sama dengan memanah. Hanya saja perbedaannya, tembak itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau memanah itu orang bisa dengan apa saja dia bikin nanti. Tapi kalau nembak, jadi ketika ada orang namanya latihan nembak ikut perbakin, ya perbakin namanya, perbakin, jadi termasuk olahraga diniatkan. Tinggal kembali kepada apa niat dia, ketika niatnya adalah untuk menjaga apabila ada panggilan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, ya sudah. Jadi seorang muslim itu hendaklah di hatinya selalu ada keinginan untuk berjihad dan Allah Azza wa Jalla.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man mata wa lam yarji." Barang siapa yang mati dalam kondisi belum berperang, wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia juga nggak pernah ngomong di dirinya, niat aku akan siap untuk membela agama Allah azza wajalla kalau aku diminta, nggak pernah, mata ala syubbatin minan nifaq, maka dia mati di atas satu di antara cabang kemunafikan. Kemudian orang yang berharap mati syahid, maka nih kalau lihat ya pahalanya orang yang mati syahid ya. Orang yang mati syahid itu jemaah itu akan diampuni dengan awal ketesan darah dia. Orang yang mati syahid itu akan dinikahkan dengan 72 bidadari dan akan dikasih kesempatan memberikan syafaat kepada 70 sama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man sa'alallaha syahadata shadiqan." Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar, bukan main-main dia meminta kepada Allah, ballaghahu Allah manazil syuhada wa imata ala firashih. Allah akan sampaikan dia ke tingkatan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ustaz, ada orang yang tidak mau punya anak banyak, bukan karena takut rezeki anaknya, karena Allah sudah menyampaikannya, tapi orang tersebut khawatir tidak bisa menjaga dan mendidik anaknya. Mohon maaf. Masya Allah. Iya, bicara anak ini bukan hanya bikin anak, tapi bagaimana menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak. Ketika antum ingin punya anak, maka niatkan ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW dan berusaha. Kalau tujuannya baik dan benar, Allah akan mudah.